Hai para pengunjung kafe, selamat datang kembali di channel Kafe Cerita. Kali ini Kafe Cerita akan menyajikan sebuah misteri pembunuhan seorang wanita muda. Cynthia Jane Miller, seorang gadis muda berusia 27 tahun dengan karir yang bagus sebagai seorang guru matematika di sebuah sekolah menengah pertama Park Junior High di Berkeley, West Virginia. Selain memiliki karir yang bagus, Cynthia juga memiliki masa depan yang cerah yang diimpikan oleh setiap wanita, yaitu sebuah pernikahan. Cynthia dan sang kekasih Gary O'Neill telah merencanakan pernikahan mereka pada tanggal 27 Agustus 1981. Namun sayangnya, mimpi dan rencana indah tersebut tidak pernah terwujud karena Cynthia ditemukan tewas pada malam sebelum hari pernikahannya. Pada 26 Agustus 1981, secara mengenaskan, Cynthia ditemukan tewas di rumahnya sendiri dengan luka tembak. Sebelumnya, Cynthia pernah menikah dengan seorang pria bernama Michael Cole, namun bercerai pada tahun 1979. Cynthia dikenal sebagai sosok yang supel, mudah bergaul, dan sangat periang. Dia juga sangat mencintai musik. Perceraiannya adalah hal yang berat baginya. Namun Cynthia dapat move on dan menjalin hubungan dengan kekasih barunya yang bernama Gary O'Neill. Cynthia dan Gary memutuskan untuk lebih serius ke jenjang pernikahan. Cynthia begitu bersemangat mempersiapkan pernikahannya yang akan dilangsungkan pada 27 Agustus 1981. Pada malam tanggal 26 Agustus 1981, Cynthia dikunjungi oleh ayahnya karena akan membantu memperbaiki pintu garasi yang rusak di apartemen Cynthia. Ayahnya lalu pulang pada jam 6.30 malam. Pada jam 7 malam, Gary datang ke apartemen Cynthia dan mengatakan bahwa dia akan mengunjungi orang tuanya di daerah Princeton. Gary berangkat dari rumah Cynthia pada jam 8:20 malam dan dia memberitahu kalau dia akan kembali sekitar jam 11.30 malam. Pada jam 8.30 malam, teman satu apartemen Cynthia yang bernama Terry Boland pulang ke apartemen dan dia meminta tolong kepada Cynthia untuk membukakan pintu apartemen karena dia kesulitan untuk membukanya. Cynthia lalu turun untuk membantunya, namun dia langsung naik kembali ke apartemennya. Terry Boland menggambarkan pada malam itu kalau Cynthia begitu sumringah, senang, dan bersemangat untuk menyambut hari pernikahannya di keesokan harinya. Namun Terry tak menyangka bahwa malam itu adalah terakhir kalinya dia melihat Cynthia dalam keadaan hidup. Sekitar jam 9.30 malam, Gary menelepon Cynthia untuk memberitahu bahwa dia akan pulang terlambat dari waktu yang sudah dijanjikan. Namun teleponnya tidak mendapatkan jawaban dari Cynthia. Gary yang masih berada di rumah orang tuanya mulai cemas karena Cynthia tidak bisa dihubungi. Sampai pada akhirnya Gary tetap memutuskan untuk kembali ke apartemen Cynthia pada jam 11.30 malam. Di saat bersamaan, Terry Boland, teman satu apartemen Cynthia, mendapatkan telepon dari ayahnya yang sedang membutuhkan bantuan karena mobilnya mogok dan Terry menyusul ayahnya untuk memberikan bantuan. Terry pergi tanpa berpikir ada sesuatu yang mencurigakan di apartemennya. Gary sampai di apartemen Cynthia pada pukul 12.40 malam di tanggal 27 Agustus 1981.
Ketika Gary membuka pintu apartemen, betapa terkejutnya dia mendapati sang calon istri dalam keadaan tewas mengenaskan dengan darah yang membanjiri di area kepala Cynthia. Gary lalu bergegas menelepon 911 dan segera 911 datang ke TKP. Cynthia ditembak di bagian kepala sebanyak 4 kali dan membuatnya tewas di tempat. Pistol yang digunakan untuk menembaknya berada di sekitar jasad Cynthia dan dijadikan barang bukti oleh polisi. Senjata itu ternyata adalah milik Cynthia sendiri. Penyelidikan menggunakan anjing pelacak pun dilakukan di sekitar apartemen Cynthia. Tidak ada tanda-tanda pengerusakan pintu secara paksa, tidak ada tanda-tanda perlawanan dari dalam apartemen, dan juga tidak ada barang-barang yang hilang dari apartemen Cynthia. Juga tidak ada tanda kekerasan seksual pada Cynthia. Polisi menginterogasi Terry Boland, teman satu apartemen Cynthia. Dia mengatakan bahwa dia kembali ke apartemen pada jam 1 dini hari, tapi memutuskan untuk tidak masuk ke apartemen ketika melihat ada banyak polisi di apartemennya. Di hari berikutnya, Terry memutuskan untuk pindah dari apartemen tersebut ke rumah ibunya. Terry mengatakan kalau dia tidak mendengar atau melihat sesuatu yang janggal di apartemen Cynthia pada malam itu. Hasil otopsi menyatakan bahwa Cynthia ditembak di sekitar pukul 9.30 malam. Penyelidikan terus dilakukan di sekitar lingkungan apartemen Cynthia, tetapi polisi tidak menemukan petunjuk apapun. Berita tentang pembunuhan Cynthia Jane Miller di malam sebelum hari pernikahannya tentu sangat mengejutkan bagi yang mengenalnya. Cynthia pun dimakamkan di Blue Ridge Memorial Gardens pada 30 Agustus 1981. Spekulasi tentang siapa yang membunuh Cynthia terus bermunculan tanpa menemui titik terang. Siapakah yang mungkin telah melakukannya? Siapa yang membunuh Cynthia dan apa yang terjadi pada malam itu? Apakah pelakunya sang calon suami, teman satu apartemennya, atau bahkan mantan suaminya sendiri? Tapi apa alasan mereka? Tidak ada yang tahu.